Masuk. Misi, Pak. Masuk, Mas. Selamat siang, Pak Wakil. Siang, Mas. Ini ada pertanyaan dari netizen. Iya, Mas. Kalau udah nikah siri terus punya anak, agar bisa keluar akta kelahiran harus nikah ulang atau isbat nikah, Pak? Ya. Jadi pada prinsipnya yang jadi permasalahan mereka itu bukan terbit atau tidaknya akta kelahiran anak. Karena pada prinsipnya semua anak yang lahir di dunia ini pasti akan memiliki akta kelahiran. Yang menjadi permasalahan saat ini ialah apakah nama bapaknya muncul atau tidak di dalam akta kelahiran tersebut. Nah, permasalahan masyarakat saat ini adalah nama ayah yang tidak muncul di situ karena status pernikahan dari kedua orang tuanya tidak tercatat. Solusinya bagaimana? Dalam keadaan seperti ini, yang bisa mereka lakukan untuk kemaslahatan si anak adalah mengajukan perkara asal-usul anak di pengadilan agama. Nah, dalam pengajuan perkara asal-usul anak itu nanti diperjelas dengan kronologis perkawinan dari kedua orang tuanya yang dilakukan di bawah tangan atau selama ini dikenal dengan nikah siri. Sepanjang nantinya perkara permohonan asal-usul anak itu dikabulkan oleh majelis hakim, maka secara mutatis mutandis anak yang tadinya hanya memiliki akte kelahiran mencantumkan nama ibu sebagai orang tuanya, maka akan dapat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan catatan pinggir memunculkan nama ayah di dalam kutipan akte kelahirannya. Jadi yang menjadi permasalahan bukan anak yang tidak memiliki akte kelahiran, tetapi di dalam masyarakat yang menjadi permasalahan adalah nama ayah yang tidak muncul di dalam kutipan akte kelahiran karena perkawinan kedua orang tuanya yang tidak pernah tercatat. Seperti itu. Berarti dalam hal ini tidak perlu isbat nikah ya, Pak? Bukan berarti tidak perlu isbat nikah, Mas. Penerapan dua perkara tersebut dalam konteks yang berbeda. Penerapan perkara untuk isbat nikahnya atau asal-usul anaknya. Jadi dalam perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh majelis hakim atas pernikahan yang tidak tercatat dan terbukti anak itu lahir dari perkawinan tersebut, dilahir dari akibat perkawinan yang di bawah tangan tersebut, maka secara otomatis anak itu merupakan anak sah dari pasangan kedua orang suami istri tersebut. Yang menjadi permasalahan kalau pernikahan yang di bawah tangan itu cacat syarat dan rukunnya, maka secara otomatis anak itu tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dari kedua orang suami istri tersebut. Terlebih anak itu lahir di luar masa perkawinan mereka, tercatat ataupun tidak, maka anak yang lahir di luar perkawinan tetap tidak bisa dikatakan sebagai anak sah dari kedua orang tersebut. Berarti langkah yang harus diambil apa, Pak? Ya. Kita memahami dari beberapa kasus, Mas. Yang pertama, kalau kasus itu memang anak lahir di dalam perkawinan, tercatat ataupun tidak, maka yang mereka lakukan adalah pengajuan perkara isbat nikah. Sepanjang pernikahan mereka terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti saya katakan tadi, bahwa tidak perlu lagi pengajuan perkara asal-usul anak. Ya, secara otomatis anak itu berarti adalah anak sah dari kedua orang tersebut. Yang menjadi permasalahan selama ini yang mencuat di Pengadilan Agama Kendal adalah perkawinan yang di bawah tangan, rukun dan syarat menurut agamanya terpenuhi, hanya saja ada beberapa rukun dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak terpenuhi saat mereka melangsungkan perkawinan. Misal batas usia, yang saat ini batas usia di bawah batas usia perkawinan 19 tahun itu tidak terpenuhi, mereka menikah di bawah tangan kemudian punya anak, secara otomatis maka pernikahan tersebut tidak dapat disahkan karena ada syarat dan rukun administratif yang dilanggar oleh mereka. Tetapi untuk kemaslahatan si anak, majelis hakim secara ex officio mempertimbangkan bahwa sepanjang perkawinan tersebut dapat dilakukan menurut rukun dan syarat perkawinan menurut agama, maka untuk kemaslahatan si anak kita bisa menetapkan anak tersebut adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut. Tetapi pertimbangan dalam penanganan perkara seperti saya sampaikan di atas tidak menjadi sebuah acuan mutlak bagi para hakim. Terkadang tiap-tiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda. Jadi
satu kasus dengan kasus yang lain secara normatif mungkin penerapannya sama, tetapi dalam pertimbangan majelis hakim terkadang berbeda, tergantung bagaimana majelis hakim memiliki argumentasi hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut. Permasalahan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Yang pasti kami dari Pengadilan Agama Kendal tentunya melalui teman-teman di PTSP akan disampaikan kepada masyarakat luas bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum itu menjadi satu kesatuan dari penerapan aturan yang memang harus kita laksanakan. Jadi peluang hukum yang ditetapkan melalui kewenangan Pengadilan Agama tersebut jangan dijadikan sebuah pintu penyelamat bagi kemaslahatan si anak. Yang pasti tertib administrasi, tertib hukum, sampaikan kepada masyarakat bahwa itu adalah kewajiban kita bersama. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Akan kami sampaikan kepada netizen yang sudah bertanya di media sosial Pengadilan Agama Kendal. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas. Semoga bermanfaat. Amin.